Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Janabe dengan NIM 2180-2020 dari Prodi D3 Teknik Pertambangan Kampus Sahlunto. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rahadian Zainul, SPD MSI, sebagai dosen pembina saya dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil desain industri saya dengan judul Kue Mangkok. Makanan adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia sebagai bahan pokok agar kita memiliki tenaga untuk melakukan sebuah aktivitas. Saya bisa memaksimalkan dalam berkegiatan, yang dimana makhluk hidup mengkonsumsi berbagai jenis asupan sehingga dapat memperoleh berbagai manfaat seperti energi, gizi, vitamin, dan kesehatan yang merupakan hasil dari apa yang telah kita makan. Kue mangkok adalah panganan yang terbuat dari tepung terigu, tepung beras, dan tapai singkong yang dimasak dengan cara dikukus dan berbentuk seperti mangkok yang mekar pada ujungnya. Kue mangkok merupakan salah satu kue basah ataupun kue kering yang populer di Indonesia. Kue mangkok biasanya banyak ditemukan di jajakan pedagang pasar atau pada acara-acara hajatan. Kue mangkok yang sangat direkomendasikan karena ukurannya yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu repot karena ukurannya. Kue mangkok ini sangat enak sekali dan juga menghasilkan kue mangkok dengan rasa dengan varian yang begitu banyak. Struktur desain industri saya yang saya jalani sekarang, yang pertama nama usaha saya yakni Kue Mangkok, bidang usaha saya yakni makanan, nama produk saya sendiri yakni Kue Mangkok, alamat tempat saya berjualan yakni Jalan Talib, Dusun Sempahan, Kota Sawahlunto. Dan saya memiliki visi dan misi dalam berjualan. Visi saya yakninya menjadikan kue mangkok sebagai cemilan yang hits kekinian, sehat, dan mengenyangkan sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Dan misi saya sendiri yakninya menghasilkan kue mangkok dengan rasa dan varian yang banyak serta bisa mencapai go internasional. Tujuan saya sendiri yakninya menjalani usaha ini, yang pertama melaksanakan tugas kewirausahaan, yang kedua mendapatkan laba, yang ketiga memberikan bentuk kue mangkok yang variatif, yang keempat mencapai target penjualan. Keunggulan dari produk saya sendiri, yang pertama berkualitas dan dijamin higienis karena buatan sendiri, yang kedua tanpa ada bahan pengawet, yang ketiga ukuran yang mudah dibawa, yang keempat variasi rasanya beragam dan tidak akan membosankan. Dan selanjutnya alat dan bahan dalam pembuatan kue mangkok. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu baskom, cetakan kue, sendok, kompor gas, pisau, dan panci. Dan bahan-bahan yang digunakan, yang pertama 350 gram tepung beras, yang kedua 250 gram tapai singkong yang masak dan lembut serta sudah dihaluskan, yang ketiga 1 sendok ragi instan, yang keempat 600 ml air hangat, yang kelima 300 gram gula pasir, yang keenam 60 gram tepung terigu berprotein rendah, yang ketujuh 2 sendok baking powder. Dan cara pembuatan kue mangkok sendiri, yang pertama kita mencampurkan tepung beras dengan tapai singkong, lalu dituangkan dengan air sekitar 200 ml air hangat, kemudian diaduk-aduk dengan tangan hingga lembut. Yang kedua, tambahkan gula sedikit-sedikit sambil uleni dengan tangan selama 20 menit hingga tercampur rata. Dan yang ketiga, masukkan tepung terigu, baking powder, dan sedikit ragi instan, kemudian aduk sampai rata. Yang keempat, tuangkan sisa air tadi sekitar 400 ml, aduk hingga tercampur rata. Dan setelah itu diistirahatkan, yakninya ditutup adonan tersebut dengan sarden bersih selama 30 menit. Dan
Dan yang kelima, bagi adonan tersebut menjadi 3 bagian. Dan yang keenam, panaskan cetakan kue mangkok di dalam panci panas hingga cetakan benar-benar panas, dan gunakan api yang lumayan besar. Dan yang ketujuh, tuangkan adonan kue mangkok ke dalam cetakan kue mangkok hingga penuh. Bungkus tutup panci dengan selembar sarpet bersih. Dan yang kedelapan, kukus kembali kue mangkok dengan api yang besar selama 30 menit. Dan yang terakhir, setelah 30 menit, angkat kue mangkok tersebut dan didinginkan. Setelah selesai didinginkan, lepaskan kue mangkok tersebut dari cetakan. Sajikan dengan kelapa parut agar lebih enak. Seperti contoh kue mangkok yang saya bikin pada hari ini. Ini kue mangkoknya hasil buatan saya sendiri. Tampaknya enak, dan ya memang benar enak sih. Dan ini tampak depan kue mangkoknya, ini tampak atas, ini tampak bawahnya, dan bisa lebih enak bila disajikan dengan kelapa parut. Tuh, ini jualan saya. Semoga saja kedepannya bisa lebih laris, laku, dan banyak yang beli. Amin. Dan penutup atau kesimpulan dari saya sendiri untuk presentasi saya pada hari ini, yakninya produk kue mangkok saya diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan yang saya rencanakan. Selain itu, produk saya ini mampu menarik perhatian orang dan mampu menjelma menjadi usaha yang akan berkembang dengan pesat. Dan sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.